Asbahna wa asbahan Alhamdulillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bahwa perjalanan waktu yang begitu cepat, kita insya Allah akan memasuki akhir dari tahun ini. Maka masa yang 1 tahun yang Allah sudah perjalankan kepada kita ini, semoga ini menjadi muhasabah buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dengan jalan-jalan kebaikan insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas surat Al-Lail. Insyaallah kita akan lanjutkan di surat yang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya akan ambilkan dari satu surat, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-9. Cuma kita coba lihat dulu ayat yang terakhir dari surat Al-Lail itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ada yang memang orang-orang yang nanti di akhirat itu, kata Allah, dijauhkan dari fa'anzartukum naran taladda, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan taladda ini adalah neraka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Jibril itu pernah mewujudkan wujudnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, sungguh hari ini api neraka itu mulai dibakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Jibril itu, wahai Jibril, sebenarnya neraka itu bagaimana? Lalu Jibril alaihi salam mengatakan, neraka itu seperti ruas-ruas, seperti lubang-lubang. Dan salah satunya dari sekian lubang itu yang ku ketahui, kata Jibril alaihi salam, ada 6 lubang. Di antaranya, kata Jibril, adalah untuk orang-orang munafik. Yang kedua untuk orang-orang Nasrani. Yang ketiga untuk orang-orang Yahudi, kata Jibril. Maka yang terakhir, yang ke-6 itu, kata Jibril, sambil menahan Jibril tidak mengungkapkan kalimatnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril sambil mendesak, wahai Jibril, tolong kabarkan kepadaku, lubang yang keenam itu buat siapa? Maka Jibril pun masih diam ketika itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesak kembali, wahai Jibril, kabarkan kepadaku tentang lubang yang keenam itu buat siapa? Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, sebelumnya mohon maaf bahwa lubang yang keenam itu adalah untuk umatmu yang melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan, pingsan mendengar bahwa lubang yang keenam itu adalah untuk umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan, dipangku oleh Jibril, diletakkan di pahanya Jibril kepala baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Jibril terbangun, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, Pak. Tidak ada sujud seorang nabi yang terpanjang kecuali sujudnya baginda Nabi Muhammad bermohon kepada Allah untuk hamba-hambanya, umat-umatnya diselamatkan dari neraka ini. Fa anzartukum narun talazza. Angzaro itu artinya seperti kita memanah, ya. Kalau kita memanah panahan, maka kalau kita tarik, ketika sudah kencang sampai ke telinga kita, maka itu akan terdengar dengungan. Itu namanya angzaro. Jadi suara yang terus berbunyi itu. Alangkah indahnya seorang hamba yang memang selalu telinganya berbunyi dengan akhirat itu. Makanya Umar bin Khattab ketika membaca yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, Umar pun pingsan. Kenapa? Karena beliau tahu begitu dahsyatnya di yaumil akhir kelak itu. Fa anzartukum naran talazza, bahwa ada api yang begitu dahsyatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam sujud, Pak. Kecuali ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dan mengiqamahkan untuk sholat. Setelah itu Rasulullah sujud kembali 3 hari. Lihat di kitab Tawabin. Sujud kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu rumah Aisyah tertutup. Datang Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah pintu masuk ke rumahmu ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada jawaban. Seorang sahabat, seorang mertua ketika itu tidak ada jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq menangis pulang ke rumahnya, ingin mengkabarkan kepada Aisyah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun tidak mau mengganggunya, tidak berani mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, dalam kondisi menangis, bertemulah Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Ada apa wahai Abu Bakar Siddiq? Kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar mengkabarkan hal ini kepada Umar bin Khattab dan Umar pun menangis. Ada apa gerangan terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Umar berpikir, kemungkinan jalan yang terbaik adalah datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Maka Umar datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah, ini bahasa saya, Pak. Wahai Fatimah, ada apa gerangan dengan ayahandamu? Datanglah ke rumah Aisyah. Lihatlah, sungguh beberapa hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
hanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah dengan pakaian yang bertambal 70 tambalan itu. Jarang sebenarnya Fatimah untuk bisa keluar dari rumahnya. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seorang Aisyah, tidak pernah jarang beliau memanggil kata Abi, kata Nabi. Jarang. Aisyah selalu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Ketika mendengar suara Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya, membukakan pintu. Dilihat oleh Fatimah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matanya membengkak, wajahnya ini mengkerut saking lamanya beliau sujud. Dipeluk oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ada apa ya Rasulullah? Sungguh ummati, 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 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu dahsyatnya Allah menggambarkan tentang fa'anzartukum naran talazzu la yaslaha illal ashqa, tidak akan terbakar olehnya illal ashqa, orang-orang yang berlebihan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kazzaba wa tawalla wa sayajannabuhal atqa. Allah akan jauhkan dari api neraka itu ya orang-orang yang atqa. Atqa itu kalau takwa di atasnya takwa, muttaqin itu namanya atqa. Atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yatazakka, membersihkan dirinya dari tentang dunia ini, karena harta yang dikeluarkan itu seperti itu kondisinya. Untuk apa kita bersedekah? Untuk kita merasakan bahwasanya sesungguhnya harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Untuk mensucikan hati kita ini. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza. Tidak ada kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang indahu min ni'matin tuzza, pasti Allah akan berikan pahalanya. Saat ini mungkin belum terasa, Pak. Nanti ketika sudah berada di barzakh, baru kita sadar sesadar-sadarnya bahwa harta yang kita miliki itu adalah yang sudah kita keluarkan pikiran, tenaga, illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali orang-orang yang mampu seperti ini adalah yang wajahnya, harapannya, nanti jenengan lihat dalam surat Al-Anfal itu, karena itu perkara harta ya, Al-Anfal itu perkara harta, maka Allah memanggil Nabi dengan 3 kali panggilan, ya ayyuhan nabi. Salah satunya adalah persoalan harta itu sendiri. Jangan engkau palingkan dirimu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala saufa yarda. Sampai Allah ridho, sampai Allah ridho. Maka perjalanan kita di muka bumi ini, apa mayyamsi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiya ala siratal mustaqim. Ada orang yang berjalan seperti ayam. Ayam itu kalau makan matanya ke bawah, tidak pernah lihat ke atas ya. Kenapa? Karena tidak ada baginya hidup di dunia ini kecuali harta itu sendiri.
Pernah dia melihat bagaimana orang lain, bagaimana tujuan akhiratnya. Fa anzartukum naran talazza, tidak ada itu. Tapi kata Allah, fa amman man yamshi syawiyya ala siratal mustaqim, dan ada orang yang berjalan melihat ke depan dengan jelas. Di antaranya ada Abu Darda, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang mulia. Maka kita lihat ayat yang di surat An-Nisa, ayat yang ke-9. Wal yahzan alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Maka kata Allah, wal yahsyah. Khasyah itu artinya adalah takut, tapi takutnya karena ilmu, karena memiliki ilmu. Takut kepada Allah, takut yaumil akhir, tapi punya kapasitas keilmuan. Beda dengan ketika kita membaca wa amanahu min khauf. Khauf itu juga takut, tapi khauf itu takut dengan rasa lapar dalam diri kita, rasa haus, rasa miskin. Ya, tapi khasyah adalah takut karena keilmuan yang dia miliki dan benar-benar itu dia rasakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, kata Allah. Dan hendaklah kalian takut alladzina law taraku, orang-orang yang telah meninggal, kalau seandainya dia meninggal nanti, min khalfihim, bagaimana orang-orang yang ada setelahnya, maksudnya keturunannya, dzurriyyatan di'afa, yang lemah. Ini ada yang menafsirkan karena ini berada di antara ayat-ayat warisan. Ada yang mengatakan ini kalau kita tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anak kita, maka sesungguhnya kita telah meninggalkan keturunan yang lemah. Tapi kalau kita baca tafsir, kita akan menemukan makna yang berbeda. Sesungguhnya apa kata Allah? Wa min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Bukan itu persoalannya. Bukan meninggalkan keturunan, nanti keturunannya itu akan lemah, tidak punya harta berarti dia lemah. Bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat sejarahnya. Betulkah para ulama itu meninggalkan harta buat anak-anaknya? Kita lihat namanya Walid ibnu Abdul Malik. Walid ibnu Abdul Malik itu, Pak, saking kayanya, uang cash saja yang dia tinggalkan untuk anaknya itu 40 juta dinar. Perkiraannya kalau kita hitung dengan angka dinar hari ini sekitar 2 juta. Kalau 2 juta berapa sekarang? Sekitar 2 juta aja lah. Berarti sekitar 80 triliun uang cash. Gak ada, Pak, hari ini yang meninggalkan untuk anaknya masing-masing 80 triliun uang cash. Belum yang lain. Tapi apa yang terjadi, Pak? Nanti Walid ibn Malik akan digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Ibnu Abdul Malik. Sulaiman. Tapi Sulaiman ini tak panjang umurnya karena beliau hobi makan. Kalau beliau makan telur, Pak, satu hari itu sampai 200 butir. Ada yang ingin coba? 200 butir. Tapi telurnya telur apa saya nggak paham. Cuma saya baca itu 200 butir. Telur puyuh mungkin ya. Ya telur puyuh 200 ya lumayan, Pak. 200 butir. Maka umurnya hanya 35 tahun. Maka ketika akan wafat, Raja datang kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Apa kata Raja kepada Sulaiman? Wahai Sulaiman, anakmu masih kecil, nggak mungkin tahta kerajaan ini Umayyah, Pak, tidak mungkin akan diberikan kepada anakmu yang masih kecil itu. Lalu kepada siapa? Kata Sulaiman bin Abdul Malik, maka bertakwalah kepada Allah, ringankan timbanganmu nanti di yaumul mahsyar, maka berikanlah kepada orang yang bertakwa. Siapa dia? Katanya. Karena selama ini yang membantu Sulaiman bin Abdul Malik yang dulu dipecat oleh Walid ibnu Abdul Malik yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang baik itu
menurut orang yang bermasalah itu bermasalah, Pak. Ya, jadi ternyata kalau orang baik itu mengganggu urusan orang banyak, gitu ya. Dalam tanda kutip, urusan orang banyak seperti yang terangkan oleh Ustaz Wahidi kemarin, harus diselesaikan. Gitu ya. Termasuk Umar bin Abdul Aziz itu juga diselesaikan, keluarkan. Setelah itu diangkatlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pun tidak bertahan lama, hanya 2,5 tahun. Kenapa? Diracuni oleh para koruptor, tapi pelan-pelan, Pak. Berapa gram diracuni. Umar bin Abdul Aziz itu mati kan diracuni oleh para koruptor. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara meracuni orang-orang yang baik hari ini di Indonesia. Punya cara sendiri, Pak, untuk meracuni itu. Walaupun mungkin tidak dengan racun tenanan, gitu ya. Tapi salah satu racun yang dikeluarkan hari ini adalah politik identitas itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, ketika Umar bin Abdul Aziz mau wafat, Maslamah, seorang kaya raya di kalangan Umar bin Abdul Aziz ketika itu, datang kepada Umar bin Abdul Aziz karena dihitung harta warisannya Umar bin Abdul Aziz itu hanya 500.000 untuk anaknya. Ini, wahai Umar, tolong tuliskan wasiat, nanti anak-anakmu yang kecil-kecil itu aku yang menanggung. Aku ini orang kaya, Maslamah ini orang kaya ya Rasulullah, ya Umar bin Abdul Aziz. Umar tertawa. Inilah yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Apa kata Umar? Khafu alaihim falyaqulu falyattaqullah. Bukan persoalan harta, wahai Maslamah. Falyattaqullah, bertakwalah, ajarkan anakmu itu untuk takwa kepada Allah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai Maslamah, aku telah menitipkan anakku yang lebih kaya daripada engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Urus saja hartamu itu. Persiapkan hidupmu setelah kematian nanti. Setiap hartamu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maslamah diam, Pak. Nanti ketika pergantian kekhilafahan dari Umayyah ke Abbasiyah, apa yang terjadi, Pak? Anak-anaknya Walid ibn Abdul Malik tadi yang ditinggalkan harta 80 triliun dengan harta cash, apa yang terjadi? Menjadi buronan, menjadi pengemis di pinggir-pinggir jalan kekhilafahan Abbasiyah ketika itu. Tapi kita lihat, siapa orang yang paling banyak mengeluarkan zakat dan hartanya di zaman kekhilafahan Abbasiyah? Adalah anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, yang dulu hanya ditinggalkan harta 500.000. Ada orang yang meninggalkan harta 80 triliun uang cash. Masya Allah, Masya Allah. Sebagai penutup, karena biar tidak terlalu panjang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, falyaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah, ajarkan anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Berkatalah yang jujur, ya. Berkatalah yang jujur. Kenapa Indonesia itu tidak pernah masuk Piala Dunia? Karena memang dari kecil anak-anak kita larang untuk berlari. Kalau lari-lari di masjid, jangan lari. Kalau lari-lari ke tempat hujan-hujan, jangan lari, hujan nanti jatuh. Akhirnya Indonesia jarang masuk Piala Dunia karena emak-emak melarang anaknya lari. Ya. Terus kalau mau meninggalkan rumah itu dibohongi gitu ya. Lihat ada cicak. Habis itu bapaknya lari. Ya kan? Kalau dulu mendongeng kita sebelum tidur, apa Pak? Kancil
mencuri mentimun. Terkadang hari ini ternyata banyak kancilnya yang mencuri mentimun. Memang karena kisahnya dahulu kisah kancil mencuri timun, makanya sekarang banyak kancil-kancil yang suka mencuri genset. Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang sahabat Nabi Muhammad, saya lupa namanya. Jadi beliau ini pulang dari Masjid Nabawi, setelah itu bertemu dengan rumah yang terbuka pintunya. Tanpa sengaja melihat, ternyata ketika melihat ke kanan ini, ternyata yang punya rumah baru selesai dari kamar mandinya, jadi kelihatan auratnya. Dan laki-laki ini langsung gemetaran, takut, dan dia mengatakan, aku tak pantas lagi bersama Rasulullah SAW karena mataku ini tanpa sengaja, Pak. Di kitab Tawabin juga dijelaskan terkait dengan itu. Tak pantas lagi aku bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia lari ke bukit di sekitar dari wilayah-wilayah Masjid Nabawi itu. Ada kan bukit-bukit sekitar Madinah itu. Lari dia ke atas. Sampai Rasulullah SAW bertanya, mana fulan? Katanya. Mana fulan? Ini saking jujurnya orang ini, Pak. Mana si fulan? Katanya. Tidak ada ya Rasulullah, berapa hari ini tidak ada ya Rasulullah. Cari, kata Rasulullah. Menurut Rasulullah punya firasat, cari di bukit itu, kata. Dicari oleh Umar bin Khattab bersama pasukannya, karena kebetulan Umar baru pulang dari perang ketika itu. Wahai Umar, cari laki-laki ini. Siap ya Rasulullah. Dicari, ada pengembala katanya, tahukah engkau ada orang yang wajahnya begini, begini, begini? Gak ada, tapi ada orang yang tadi datang itu wajahnya kusut katanya. Di mana dia? Di sana, di atas bukit sana. Akhirnya Umar betul bahwa firasat Rasulullah itu benar. Naik ke atas, ditemui oleh Umar. Singkat cerita, ditanya oleh Umar, karena memang betul itulah si fulan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau ini? Katanya. Diceritakanlah oleh laki-laki ini, ya Umar, aku begini, aku malu bertemu Rasulullah SAW, tak pantas katanya. Akhirnya dibawa, mendengar setelah dia menceritakan hal itu, pingsan dibawa oleh Umar bin Khattab ke Masjid Nabawi. Kata sebagian sahabat, jangan bawa ke Masjid Nabawi karena Rasulullah SAW sedang memimpin sholat. Akhirnya dibawa ke rumahnya laki-laki ini. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW, Umar menyampaikan bahwasanya laki-laki itu telah berada di rumahnya ya Rasulullah dalam kondisi pingsan. Kalau begitu, kata Rasulullah, biar aku yang datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Beliau terbangun melihat Rasulullah SAW. Beliau menangis sejadi-jadinya, ya Rasulullah, aku tak pantas engkau kunjungi ke rumah ini ya Rasulullah. Kata laki-laki ini, kenapa? Katanya. Rasulullah meletakkan kepala laki-laki ini di atas pahanya Rasulullah SAW. Maka laki-laki ini bercerita, ya Rasulullah, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Lalu laki-laki ini sampai penghujung kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, dan beliau wafat di atas pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, diantarkan ke makam. Ketika mau diantarkan ke makam, Rasulullah menjinjitkan kakinya. Burung putih itu berada di atas makam itu banyak, luar biasa. Sampai sahabat itu heran, ini ada apa ya katanya. Rasulullah menjinjitkan kakinya, ada burung-burung yang putih berada di atas langit, ribuan banyaknya. Setelah itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menjinjitkan kakimu? Tahukah engkau, aku khawatir tadi menginjak malaikat, sayap-sayap malaikat. Saking banyak ribuan malaikat yang hadir untuk laki-laki ini, yang laki-laki ini adalah falyaqulu qaulan sadida. Dia jujur dengan dosanya.
walaupun dosanya itu tidak disengaja. Insyaallah. Semoga kita benar-benar bisa membekali diri kita, anak-anak kita, keturunan kita dengan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Astaghfirullahalazim, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.